Oke, kalau yang D, kita lihat di sini ada dari soal ini. Di sini kan diketahui delta HF ya, HV, sorry. Delta HV. Delta HV itu evaporation. Kan kemarin saya bilang delta H itu mau ada nama-namanya, ada delta HN, V, F, D gitu ya. Kemarin ya, ada delta H bakaran, ada delta H penguapan, ada delta penetralan, ada delta H penguraian, ada delta H pembentukan, ada delta H apa lagi? S biasanya juga ini sublimasi, ada delta H solution, pelarutan, tergantung reaksinya. Kalau kamu dikasih tanda seperti ini untuk H2O dan H2O2, pastinya adalah penguapan. Penguapan ada H2O liquid menjadi H2O gas. Betul? Delta HV-nya berapa? 44. Terus H2O2-nya juga penguapan berapa? 49. Paham sampai sini? Yang ditanya adalah delta HD. Ini saya tanya delta HD bukan? H2O2. Saya bisa bilang delta HD kan? Karena terurai dia menjadi penyusunnya. Tapi ini fasanya liquid. H2O2-nya. Sekarang yang diminta fasa H2O2 gas. Itu yang dicari. 2H2O2 gas. Beda nggak reaksinya sama di atas? Beda ya? Fasanya beda. Bagaimana bisa dapat dari dua reaksi ini untuk bisa dapat ini? Pastinya dari reaksi yang sudah diketahui kan. Jadi ada 3 reaksi ini. Kamu jabarkan untuk dapat reaksi totalnya ini. Paham sampai sini? Hukum Hess kan? Saya mau mencari delta H dari reaksi sebelumnya. Sehingga kita bisa dapatkan, ya kalau kamu mau buat dulu reaksinya dalam bentuk reaksi seperti ini bisa kan? Jadi 2H2O, 2, tunggu, kita jabarkan dulu sama yang tadi ya. Kita punya apa? H2O2 liquid menjadi H2O2 gas. Kita punya H2O liquid menjadi H2O gas. Kita punya H2O2 liquid menjadi 2H2O liquid plus O2 gas. Nah, di sini delta H-nya tadi sudah berapa? Berapa tadi? Halo? Ini tadi min 192 ya. Min 196,2, 144, 149. 19. Ini berapa? 44 ya? 49. Ngerti nggak Rehan? Ngerti Pak sampai sini Pak. Kalau ya. Betul nggak tadi 44 itu H2O? Betul Pak. Betul ya? Ini 49. Nah, yang ditanya adalah H2O2. Massa gas 2H2O. Ini yang ditanya. Nah, bagaimana bisa dapat reaksi ini? Ini dibalik ya, reaksi pertama. Saya balik. Ini jadi minus. Saya kali 2. Biar dapat 2H2O2. Betul? Betul Sampai Pak. sini. Reaksi kedua, saya kali 2 juga. Saya balik, saya kali 2.
Jadi minus ya. Hah? Dibalik Enggak, nggak? Nggak usah ya. enggak dibalik, Pak. Enggak dibalik. Ya, ikutan yang di atas. Nggak dibalik. Hanya dikali 2. Ya, terus yang di sana, yang di bawah, balik. Hah? Enggak. Hmm. Hah? Yang mana, Pak? Bentar. Yang ketiga, Apa? enggak. Ya udah, ini tetap segini ya. Jadi delta HD-nya jadi min 98 kJ per mol, tambah 88 kJ per mol, minus 196,2 kJ per mol. Berapa nih? Ini kita bisa coret. Sorry, kok ini yang dicoret. Ini H2O liquidnya. Ini kita bisa coret, sehingga tinggal menghasilkan 206 ya. Halo? Pas bentar, kalau yang entalpi penguapan itu 49 apa atau min 49 ya? Bentar aku cek. Kan dibalik. Jadi minus. Enggak. H2O2-nya 49. H2O-nya 44. H2O2-nya 49, H2O-nya 44. Karena dibalik dan dikali 2 jadi minus. Berapa dapatnya? Minus 206. Minus 206, ya. Nah, ini salah satu contoh di mana reaksi penguraian itu belum tentu endoterm. Artinya penguraian peroksida itu memang dia melepaskan kalor. Tapi kecenderungan, jadi tidak semua reaksi penguraian itu endoterm. Oke. Ya udah, dapat segini. Kamu bisa gambarkan hash-nya, diagram hash-nya. Kalau mau gambar diagram hash, itu bermula dulu dari reaksi total. Dari reaksi total, kamu bisa dapat apa? Kamu bisa dapat prosesnya dari tahap-tahap. Kalau kamu udah dapat ini, ya tinggal apa aja yang terjadi di sini. Pastinya ada H2O juga kan? H2O2. Liquid, jadi 2H2O liquid plus O2. Ya. Nah, di sini kan di sini kan ada O2, di sini ada O2. Nggak usah ditulis. Kalaupun ditulis ya kan reaksinya saja ya. Cuman prosesnya adalah seperti ini. H2O liquid menjadi gas. Apa? Tadi jadinya apa? Gas menjadi liquid kan? Ya. Ini reaksi pertama. Delta H2-nya ini kan. Harusnya delta H2 yang ini ya. Yang ini. Ya. Ini delta H3. Ini delta H-nya. Sehingga kalau cari delta H ini, 1 tambah delta H2 tambah delta H3. Paham ya? Kalau ini saya balik. Tapi ini dikali 2 ya. Kalau ini saya balik. Ayo. Ini delta H1 tadi ya. Ini delta H2. Ini delta H3. Sekarang kalau ini saya balik. Ini saya balik gimana? Ini akan jadi berubah tanda kan? Delta H3 ini.
Iya, Pak. Benar ya? Dia akan berubah tanda. Tapi kalau ini saya balik, terus yang tadi ini saya balik, sekarang menjadi ini positif. Kita ulang lagi. Tadi kan loopnya seperti ini kan. Loop itu kayak siklus. Karena diagram Mays itu seperti siklus sebenarnya. Tadi begini ya. Salah. Gini kan. Paham? Sampai sini paham? Halo? Paham nggak? Hah? Halo? Iya, Pak. Paham, Pak. Sekarang saya mau cari delta H2. Gimana dapatnya? Masukin nilai yang udah ada. Delta H2 sama dengan delta H total Dikurangi delta H1. kurang delta H1. Kurangi delta H3. Ya, Ya, Pak. ini harusnya minus tadi ya. Delta H1-nya minus. Kan minus ini. Berarti ini tambah ya. Kita buktikan. Ini balik. Ini positif kan? Ya, ini positif. Ini jadi negatif. Betul nggak? Saya bisa cek delta 2. Halo? Bisa? Bisa, Pak. Yang lainnya gimana? Jadi saya bisa mencari penguraian H2O2 pada fasa liquid atau fasa gas. Nanti persamaan termokimianya beda lagi. Nanti pasti akan dapat min 196,2. Ya kan? Tinggal rubah-rubah aja diagram Mays itu tandanya. Ada yang mau nanya? Paham ya? Bisa ya? Oke, saya hapus dong. Kebanyakan. Jadi dapatnya 206,2. Rehan ngerti? Oke, Pak. Jadi perubahan itu kalau dari hukum Mays itu seperti siklus ya. Yang jelas, nah, kalau kalikan juga semua reaksi. Ya. Ada lagi? Sekarang kita lihat ke reaksi ke soal yang kemarin sudah dikerjakan belum? Kuis tadi yang kemarin saya bilang. Masih sedikit sih. Dikit. Enggak, maksudnya belum dikerjain sih. Oh ya, nilai kuis Anda sudah tahu belum? Sudah ya? Masing-masing. Udah, Pak. Ya. Jadi kuis Anda itu jadi apa sih namanya? Acuan lah. Kalau misalnya Anda merasa kurang di kuis 1, di ujian harus lebih bagus. Karena kuis 1 10% kan? Ujian 1 35%. Karena kalau Anda sudah melewati 2 ini, artinya 45% dari nilai akhir Anda sudah keluar. Ya, jadi betul-betul manfaatkan dengan baik. Tapi Pak masih ada 55%, ya, karena ada praktikum juga ya. Oke, tentukan kalor pembakaran molar etana. Molar itu pembakaran 1 molnya artinya. Ya, kalau ada dibilang pembakaran molar ini untuk 1 mol etana. Paham ya? Jadi kalau reaksi pembakaran dan tekanan 1 atm, tentukan kalor pembakarannya.
Berarti di sini ada temperatur, ada tekanan, ada delta N. Berarti akan hubungannya terhadap delta E sama dengan delta H plus itu ya kemarin ya, RT delta N kan Q plus V, P plus W. Jadi delta H, ini ada delta H-nya, ya. Kemudian plus delta N RT. Betul? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, min ya harusnya. Ya, delta E. Nanti ini keadaan standar. Nah, sekarang yang mau ditanya, kalor pembakaran etana untuk kilojoule per mol. Berarti delta Hc-nya ya, untuk 1 mol. Ini berapa mol? 2 ya? 2, Pak. Ya udah bagi 2. Ini kan untuk 2 mol ya. Untuk 1 molnya ya tinggal dibagi aja. 1,560. Paham? Gampang sekali. Jadi ini minus 1,560 kilojoule per mol. Yang B, hitung kalor yang dilepaskan pada pembakaran 3 kg. Ini rubah molnya. Berapa kalau 3 kg? 3 kg kan 3.000 ya. Nah, massa molar etana 30 gram per mol. Udah, segini. Paham nggak? Tentukan perubahan energi dalam pada pembakaran 3 kg etana. Delta E sama dengan QV ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kenapa QV cari delta E? Kenapa bukan pakai delta H? Harusnya di sini pakai delta H kan, harusnya QV ini ya. Kalau dia ada tulisan kalorimeter dan kalau dia pakai QV, W-nya harusnya 0 kan? Halo? Iya, Pak. Ya karena Q pada volume konstan, delta V-nya 0. Jadi kalau mau di cari W-nya pasti 0. Ya ini salah ya, QV. Jadi kalau nanti ada tulisan kalorimeter bomb, pasti perubahan energi dalamnya sama dengan Q. Kalau dia selain menggunakan kalorimeter bomb atau ada dibilang pada volume konstan atau ada delta H-nya aja. Kalau delta H-nya cari energi dalamnya pasti perubahan energi dalamnya pasti pakai QP. Ya. Atau delta H-nya kan. Tapi ini kan sudah dikali Q-nya, udah dikali molnya jadi pakai QP plus W. Jadi kalau ada delta H, Anda pasti mencarinya seperti ini untuk mencari energi bebas. Delta N-nya, energi bebas, energi dalamnya, pasti pakai delta NR. Sekarang saya tanya, berapa delta N-nya? Di sini 4, kurang 7, kurang 2, minus 5 ya. Oke, R-nya jangan lupa, harus pakai 8,314 kalau mencari joule. Ini kilojoule, ini joule. Nah, ini mahasiswa selalu salah. Dia tidak tahu satuan yang dia tambahkan. Ya, ini jangan lupa dibagi dengan 1000. Kali 10 pangkat min 3. Dapatnya segini. Paham nggak sampai sini? Ya. Ada yang mau nanya? Ini udah siap ujian belum ya? Aku mah belum, Pak. Ya jangan dong. Aduh, 1 minggu lagi nih. Kurang. Hari Sabtu. Kenapa? Rata-rata memang ujian 2 lebih bagus daripada ujian 1. Kenapa? Rata-ratanya biasanya penyesalan di akhir.
Pas lihat ujian 1 jelek, agak semangat di ujian 2. Mau nggak mau itu 55% lagi kan setelah ujian 1. Ya jangan sampai lah. Dan dapat A itu kan tidak harus 100 kan. 70 kan saya minta. Jadi nggak harus gede gitu. 70 aja. 70, wis 70, semua 70, aman. AB di tangan. Tinggal nambah 5 kan, hanya 75 ya. Dari praktikum atau yang lain. Pak, ayo kita bahas soal UTS Bapak, Pak. Oh saya, Iya, udah nyoba belum? aku udah nyoba, tapi Tapi apa? enggak UTS yang ini loh Pak, yang mau kirim itu loh Pak. Yang saya kirim kemarin itu salah satu set UTS tahun lalu. Saya tidak tahu itu dipakai atau tidak. Enggak Pak, soalnya yang itu aja saya nggak bisa Pak, jadi saya Oh, nggak bisa? Iya. Maksudnya bukan nggak bisa semuanya Pak, maksudnya ada yang nggak bisa gitu. Banyak malah. Waduh. Karena saya lihat itu tidak terlalu sulit. Cuman saya nggak tahu itu masuk kemarin atau tidak. Karena banyak set kan. Set. Nah, nggak tahu itu kan set 1. Nggak tahu set 2, set 3, set 4, set 5. Biasanya ada 5 set atau 4 set gitu ya. Oke. Kalau mau dibahas, kalau menurut saya, kalau kalian belum membahas, ya sama aja saya suapin kalian gitu ya. Yang mau ujian siapa, terus yang mau nyoba duluan kan harusnya kalian baru aku saya. Dan saya nggak punya kuncinya. Ya. Emang nggak dikasih kuncinya. Yang buat dipelajari. Oke, kita selesaikan dulu soal-soal yang ada di sini. Baru nanti kita masuk ke stokiometri. Ya. Atau nggak mau dibahas ini? Bahas, Pak. Udah saja Pak. Mbak. Kenapa? Soal-soal saya itu soal yang standar untuk UTS. Ini kan soal UTS ya, saya ambil. Anda punya Cempro bukan? Punya kan? Saya ada, Pak. Ada. Pak. Cempro yang terbaru. Iya, Pak. Nah, soal ujian UTS itu ada di Cempro nggak? Ada, Pak. Tuh Rehan, ngapain dibahas? Sudah dibahas di Cempro. Saya nggak ada Pak, nggak ada Cempro Pak. Nggak ada. Ya, Aska dapatnya gimana? E-book atau gimana? PDF atau gimana? Itu pre-order Pak. Pre-order, Pak. Jadi terbatas gitu waktu awal-awal. Iyalah, pre-order. Jadi pas saya mau pesan udah sold out Pak. Yes, ya. Soalnya itu berarti bukan nggak ada PDF-nya ya? Saya dapatnya buku fisik, Pak. Kalau PDF-nya kurang tahu, sih Pak. adanya tahun kemarin sih. Kalau yang sekarang ini belum sih. Tapi kasihan sih itu cutting-nya takutnya rugi. Oh, punya saya nih. Ada punya saya. Tapi Cempro yang sekarang saya belum dapat. Tapi kalau sudah ada ujian tahun lalu, ya udah kamu screenshot, share. Ya kan? Jangan disimpan sendiri ya. Jadi yang punya Cempro, yang punya bahasan soal tahun lalu, sebenarnya tahun lalu yang kemarin, fotoin aja. Ya, saya pengen kalian itu bertanya, betul-betul kalian sudah mencoba dan nggak ngertinya di mana. Kalau nggak coba sama sekali, minta disuapin, ya kalian cuma lihat saya menjawab, cuma belum tentu itu bisa keluar juga kan. Maksudnya logika kalian belum diasah, cuma logika mengimitasi yang dijawab oleh orang,
Itu yang diasah jadi. Oke. Gimana Rehan? Halo? Kurang tahu, Pak. Saya harus gimana? Ya minta aja di grup kamu. Kalian kan punya grup ya. Soal-soal jawaban-jawabannya di Cempro itu bagaimana. Ya. Kenapa? Karena Cempro itu dibahas sama dosen. Diketik sama mahasiswa. Dikasih ke anak TPB. Paham? Jadi bagi yang nggak dapat, silahkan kasih. Ya. Jadi kalau mau bahas, tanya langsung mau nomor berapa. Kalau nomor semuanya, waduh, ya boleh sih. Cuman bukan menjawab jadinya. Apa sudah ada jawaban? Sesuai saya tanya, yang punya Cempro ada yang mau ditanya nggak soal kemarin? Aska, Kendedes, siapa lagi? Belum nyoba juga kan? Tapi di termokimia nanti kita coba bahas ya. Ada yang soal termokimia yang kita bahas. Oke, sembari ini coba kalian kerjakan. Waktunya 3 menit, kalian bisa sampai yang mana? Sampai 753. Ya, jadi kalau ada soal, share aja di grup kalian, di kelas kalian. Kemudian kalau ada kelompok, share aja jawabannya. Ya, karena ini dipakai UTS itu yang kemarin tahun lalu, itu dipakai semua kelas. Pasti sudah ada yang bahas. Makanya saya bilang, jangan selalu merasa sendiri. Pasti satu dari kalian tuh ada yang sudah punya jawabannya. Saya aja nggak tahu jawabannya. Itu pun dikasih terpusat ya. Jadi dosen satu ngasih soal, share ke kalian. Pak, kalau reaksi pembakaran itu berarti direaksikan dengan oksigen kan, Pak? Ya, menghasilkan CO2 dan saya ingin kalian lebih prefer soal-soal susah daripada soal mudah. Kenapa? Dari soal susah, ya kalau nanti keluarnya lebih mudah kan lebih baik. Jadi jangan merasa, oh Pak ini soalnya susah, ini soalnya lebih mudah yang ini di UTS. Harapan saya jangan level mudahnya dipahami, tapi dari susah itu bisa memahami semuanya di bawah, sehingga kalau yang ditanya lebih mudah, lebih paham. Tapi kalau berangkat dari soal mudah ya soal-soal yang tadi itu soal-soal mudah ya. Kalau yang bukan titelnya UTS atau kuis, kalau titelnya dari Brady yang awal-awal itu ya itu soal-soal yang standar. Kalau ini kan soal-soal komplikasi, ada reaksi, ada delta H, ada cari Q, ada cari E, delta E, baru itu kompleksnya. Makanya kebiasaan SMA itu dilupain lah, atau ditinggalkan saja yang tergantung dosennya ngasih soal apa itu pasti keluar gitu. Bisa saja soal yang saya ini tidak keluar, tapi caranya kalian bisa memulainya, mengasah kemampuan variasi soalnya yang didapat. Waktu kuis 1 kemarin nggak jauh beda dengan soal saya atau lebih mudah?
Kalau menurut saya sih Pak, dibanding soal Bapak sedikit lebih mudah. Ya mudah. Ya, karena saya selalu ngasih soal yang lebih susah. Jadi susah itu bukan. Jadi kalau kalian belum bisa menjawab soal saya susah, berarti ya levelnya akan soal-soal mudah. Oke, yang A. Kita lihat di sini ada gas butana. Ini aplikasi yang sering orang dapatkan kalau mau gunakan gas LPG. Gas LPG salah satunya kita menggunakan gas butana. Ya, biasanya dibakar untuk menghasilkan kalor. Nah, kalornya nanti dijadiin untuk manaskan air di kompor. Ya. Nah, gas tersebut ada 200 liter. Temperaturnya sekian, ya. Kemudian ada perubahan tekanan di dalam tabung. Itu berkurang saat pembakaran. Tuliskan reaksi pembakaran gas butana. Berarti C4H10 tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Sampai sini mengerti? Ya Pak. Tarakan, ini 5, ini 4, ini 8 tambah 5, 13. Oke. Kalau sudah mengerti ini, berarti Anda sudah bisa mencari delta H. Ya. Salah reaksi ya, salah juga yang B ya. Jadi cari delta H pembakaran gas butana, berarti 4 dikali delta H F-nya CO2, ya, plus 5 kali delta HF-nya H2O. Betul? Dikurangi delta HF-nya C4H10. Produk kurang reaktan. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, di sini Anda bisa cari delta H. Delta H yang Anda dapatkan ini adalah delta H dari reaksi ini. Pembakaran sempurna C4H10. Dan di sini nanti akan dapat delta H-nya kilojoule per mol. Ini akan dapat reaksinya. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya dia tekanannya sekian, volumenya sekian, temperaturnya sekian, molnya beda nggak dengan pembakaran sempurna? Tetap sama, Pak. Ini kan untuk 1 mol C4H10. Ini kan untuk 1 mol ya. Dan Iya. kamu dapat ini untuk 1 mol. Betul? Nah, sekarang ada kondisi 200 liter. Tekanannya sekian. Temperaturnya sekian. Molnya beda nggak? Beda ya? Jadi, kamu harus cari dulu molnya yang ada pada tabung ini. Ini ada gas LPG. Isinya butana. Dipakai untuk manasin air yang C. Airnya di dalam kompor, dalam panci. Itu ya. Nah, air yang ada 132,5 kg. Kemudian dari 26 derajat menjadi 62,2 derajat. Tentukan persen kalor reaksi pada B yang digunakan untuk memanaskan air. Sekarang saya tanya, kalor untuk C4H10 normalnya segini kan? Untuk 1 molnya. Betul nggak? Iya Pak. Logika dulu. Saya punya gas LPG, jangan dulu gas LPG. Saya punya butana. Kalau dibakar, energi termalnya segini. Betul nggak? Iya Pak. Nah, sekarang
Dia di dalam tabung gas butananya itu. Tabungnya 200 liter, 26 derajat Celcius, tekanannya kalau dikeluarkan itu gas berubah menjadi ini. Molnya beda nggak dengan yang 1 mol? Beda, Pak. Beda. Logis kan? Sehingga di sini tekanannya kamu masukkan 2,35 kurang 1,10 kali 200 liter. Molnya berapa? R-nya 0,082. T-nya 299 Kelvin. Nah, di sini kamu dapat mol baru. Ya. Baru kamu bisa dapat berapa sih Q yang ada di dalam tabung. Dari delta H dikali mol. Delta H 1 molnya dikali mol yang ada dalam tabung. Paham nggak? Berapa Q-nya di dalam tabung? Jadi mol yang ini adalah mol di dalam tabung gas. Nah, sekarang yang C ini ada mahasiswa ingin manasin air, dia butuh kalor berapa? Sekarang kita cari Q-nya untuk airnya berapa? 132,500. 123 gram ya. Kali 4,18 dan M kali C kali delta T. Delta T-nya berapa? Halo? 46,2, Pak. 46,8. 45,8. Hah? 46,8. Oke. Nah, ini kalor untuk manasin air. Pak, Ya. delta T-nya salah, Pak. Saya tadi pakai Iya, Pak. 36,2. 36,2, Pak. Ah, 36,2. Delta Pak. T 6,2. Setuju. Itu buktinya Anda ngitung ya. Saya nggak bawa kalkulator. Buset. Satu setengah semester saya nggak pakai kalkulator. Anda yang ngitung. Oke, memanaskan air. Ya, di sini Anda dapat Q-nya. Berarti Q yang diperlukan untuk manasin air sekian. Bayangkan, ini ada Q dalam tabung yang tersedia. Sekarang untuk manasin air butuhnya berapa? Itulah persen yang digunakan. Jadi persen kalor yang digunakan adalah berapa Q yang dibutuhkan dibagi Q yang tersedia. Bukan suatu hafalan, tapi bentuk yang dimana ya dibutuhkan dari yang tersedia berapa persen. Itu yang dipakai kan. Makanya gas LPG kamu, kalau kamu panasin masak atau apa gitu ya, masih tersisa kan. Karena ya dia cuman dipakai berapa ya yang dibutuhkan memanaskan air sampai suhu tertentu. Paham nggak? Ini aplikasi level 4. Yang dipakai semua orang untuk gas LPG. Jadi ini jawabannya ya. Jadi ini untuk 1 mol butana, Anda dapat seperti ini. Betul? Dapat nggak Anda? Dapat, Pak. Dapat. Nah, sekarang saat di dalam tabung, molnya segini. Sehingga Anda dapat Q-nya yang tersedia ini.
Paham? Halo? Berarti kita cari ini ya Pak, mol yang setelahnya. Enggak, Q yang ini atau delta H-nya ini untuk 1 mol. Jadi kalau butana, kalau dibakar normalnya segini. Ini bukan dalam tabung normalnya, tapi normalnya si butana dibakar. Nah, sekarang di dalam tabung ada berapa mol? Gitu loh. Kayaknya dia ada 200 liter, 26 derajat Celcius, bla 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 ya, tekanannya ada 2,35. Jadi tabungnya itu sebenarnya segini. Tekanan di dalam tabung LPG-nya itu berisi butana. Kalau dibuka, paling banter dia segini. Berkurang 1,10 atm. Ada selisihnya dong. Jadi saat keluar itu selisihnya berapa? Keluar ke kompor. Nyalain kompor. Paham? Ya Pak. Dalam tabung segini, nah kalau di air, untuk manasin air dibutuhkannya segini. Jadi ya. Ini kalau yang diperlukannya tinggal hati-hati. Ini kan tadi joule, ke kilojoule. Tinggal dibagi kali 100%. Ternyata untuk manasin air 132.500 gram, suhunya 62 tadi, itu sudah kepake 68,33% kalor yang ada di dalam tabung gas LPG. Paham? Kan dikonversi energi untuk manasin air kan. Energi termalnya atau delta H. Ada yang sampai sini? Atau hanya ada sampai B? Saya baru sampai B Pak, tadi 3 menit. Oke, yang lain? Renaldi? B aja, Pak. B. Jadi bingung ya pas yang di sini. Tapi ini mainnya logika memang. Karena logikanya di sini kan di dalam tabung. Sejumlah ini, dan tabung ya. Jadi kalian harus cari Q yang ada di dalam tabung dengan molnya berbeda. Kemudian nanti dapat Q air. Nanti yang dibutuhkan di dalam untuk panasin air. Banyak soal yang seperti ini tipenya. Kalau termokimia. Ada juga soalnya nanti untuk manasin apa bisa. Saya manasin air biasanya. Karena air kan Anda bisa cari dari kalor jenis air. Nah sekarang yang ditanya, ada yang mau tanya sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak? Paham ya? Oke. Hitung selisih delta H dan delta E pada reaksi pembakaran ini. Kita tahu delta H sama dengan delta E plus P kali delta V. Delta H sama dengan delta E plus N delta N RT. Sehingga kalau selisihnya ya tinggal delta H min delta E. Jadi kita bisa cari adalah delta N RT-nya sih. Delta N-nya adalah 3 minus 3,5 dari mana Pak? Ini 4 kurangi 13/2. 4 kurangi 6,5 kurangi 1. Betul ya? Minus 3,5. Sehingga Anda dapat delta H, selisihnya adalah minus 8,7 kilojoule per mol.
Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Mau naik level lagi nggak? Nih. Pembakaran 1 mol gas butana menghasilkan energi sekian. Pembakaran 1 mol gas propana sekian. Berdasarkan peraturan pemerintah, LPG dijual di Indonesia 50% propana dan 50% butana. Tentukan kalori yang dihasilkan dari pembakaran 1 liter LPG. Tuh, LPG lagi. Bilang ya kalau mau dicatat atau mau di screenshot biar nih. Tar dulu gitu. Diketahui densitas propana, butana, cair sekian. Saat tabung LPG digunakan untuk memasak. Sistem apakah itu? Coba kerjain dulu. Jadi ada gas butana dan ada gas propana. Ini jawabannya kalornya. Dapat. Apa yang pertama Anda pikirkan? Penguraian dulu Pak dari butana sama propana. Terus nanti dicari delta H-nya. Ini kan volumenya ada. Pak mau nanya kalau misalnya 50% itu berarti Volume per volume. berarti Kenapa? 2877 dibagi 2 atau gimana ya? Enggak, di volumenya aja dulu. Gas LPG ini kan 1 liter. Berarti kalau 50% ya dari 1 liter berapa? 0,5 liter. 500 mili kan? Iya. Jadi ini sudah tahu 500 mili di dalam tabung itu. Berapa masanya untuk butana dan propana kali dengan ini? Masa jenisnya. Betul nggak? Paham nggak? Dari situ dulu. Jadi Anda tahu masa propana dan masa butana. Ya. Dan ini kan reaksi propana untuk kalau dibakar segini. Kalau butana dibakar segini. Coba propana itu kan C3H8. Butana C4H10. Oke. Di dalam gas LPG itu, tabung itu ada propana sekian, butana sekian. Berarti Anda sudah tahu masa propana berapa kan? Anda sudah tahu masa butana berapa kan? Bisa cari molnya nggak? Bisa Pak. Ya sudah, ini kan punya delta H masing-masing. Ya, untuk 1 molnya, untuk 1 molnya. Sekarang molnya beda nih. Cari masing-masing, tambahin.
Q-nya nanti. Nah, Q totalnya itu pasti segini. Ya, jadi masanya Anda dapat, kalor propana, mol propana kali kalornya segini. Nah, nanti tinggal dikalikan. Nah, ini masalahnya. Kalau kan kalian tidak tahu butana propana, susah. Tapi kan internet Pak ya, butana apa, rumus molekulnya butana propana. Harusnya dikasih tahu ya. C3H8, C4H10. Kalau kamu nggak tahu ini, ya mau nggak mau ini nggak akan tahu gitu massa molar. Jadi kalor 1 liter dari tabung LPG ya segini. Ketemu nggak? Sama nggak? Bentar, Pak, belum, Pak. Coba mau lihat lagi soalnya. Mau, Pak. Jadi kalau anak TPB sudah bisa tahu kandungan gas di dalam LPG. Padahal ini kerjaan orang yang buat LPG, gitu. Buat tabung LPG. Paham ya? Bedanya Anda dengan yang orang teknis di lapangan. Anda mengkonsep. Boleh ke yang tadi, Pak. Yang mana? Nih, Kalau aku dapatnya ini, Pak, apa ya? 26,87385 ya. Kenapa ya? yang 26. Yang mana? Yang ini? Iya, aku bukan 26.000, Pak. Gimana ya? Ada yang salah ya? Bentuknya kilojoule nggak? Ini kan kamu dapat kilogram. Kilogram ke gram. Oh, berarti kayak dikali 1000 ya, Pak? Harus dong. Ya, harus. Massa itu dalam satuan gram. Kamu cari mol itu kan masanya harus gram. Mungkin jangan kilogram. Ya. Kalor juga gitu. MC kali delta T masanya harus gram. Ya karena di sini kan tabung komersial kan bentuknya kilogram, masa gram kecil. Paham Rehan? Paham, Pak. Dapat ya? Dapat, Pak. Nah, itu juga logika yang kita lihat di sini kilogram sehingga tapi kalau untuk mol saja itu kan satuannya gram. Mol itu kecil loh daripada kilogram. Ya. Nah, sekarang saya tanya ini sistemnya apa? Saat tabung LPG digunakan untuk memasak, sistemnya apa? Saya pernah singgung. Terbuka. Sistemnya terbuka ya. Karena ada perubahan massa dan ada perubahan kalornya. Kayak dari suhu berapa yang tadi masakin air, nih ya. Yang awalnya dia suhu 26, dia jadi 62,2. Ini sistemnya terbuka. Paham ya? Oke, sekarang jam 8.20. Kita ke stoikiometri ya. Atau kita ke soal yang salah satu soal yang apa namanya? Yang ada di soal set 1 kemarin. Tapi saya masih banyak soal termokimia ya. Cuman ya
Salah sih. Ada yang mau nanya? Yang tadi. Oke, sekarang kita coba lihat ini. Ini soal termokimia yang saya dari soal UTS tahun lalu ya. Nggak tahu ini keluar atau dibuang sayang gitu. Karena setnya banyak. Oke. Ini jawabannya apa kalau di Cempro? Delta H3 sama dengan delta H4 ditambah delta H5, Pak. Oh, si Rehan udah punya Aku belum punya, Pak. Aku ngerjain sendiri. Yang lain? Nah, kalau yang di Cempro apa jawaban? Kita ngoreksi Cempro. Kenapa ada jawabannya itu, Rehan? Jawabannya karena kalau misalnya kita reaksikan, dia itu benar, Pak. Udah terbukti gitu, Pak. Benarnya gimana? Ya kan delta H3 kan dia kan ke bawah. Terus ini delta H3 itu bisa dibentuk dari beberapa sisi sih. Tapi salah satunya delta H4 sama delta H5. Dari mana awal? Awalnya kalau kita lihat option dari delta H2 tuh dibentuk dari delta H1. Delta H2 dikurang delta H1 bukan sih, Pak? Delta H2 kurangi delta H1. Dari situ kamu carinya delta H3. Kayak ada pendapat lain lah, Mbak. Aska, jawabannya apa? Kendedes? Aryo? Nggak ada yang jawab sih. Renaldi tadi jawabannya ini. Cuman jelasinnya nggak terlalu ini. Jadinya delta H3. Halo? Iya, Pak. Aryo punya Cempro jawabannya apa? Saya nggak punya Cempro, Pak. Kendedes? Cempro aku yang 2020, Pak. Jawabannya apa? Nggak ada soal ini, Pak. Belum ada soal Oh, ini. nggak ada. Yang udah ngerjain selain jawabannya Renaldi siapa? Jawab yang C. Aku Raihan, Pak, bukan Renaldi. Selain Rehan. Ada yang udah bahas? Halo. Ini kok diam semua sih. Nadia, Adnan, Belum, Pak, belum. belum. Jadi Renaldi aja nih yang bisa jawab. Rehan, Pak. Rehan. Banyaknya. Oke. Sekarang saya tanya ke kalian. Mana yang sama untuk mencari, ini kan ada berapa loop? Ada berapa siklus di sini? 2, Pak. 2. 1, 2. Paham sampai sini? Yang sama untuk mencari antara siklus 1 dan 2 yang mana? Yang mana? Untuk mencari siklus 1 dan siklus 2 itu sebenarnya ada yang sama kan reaksi. Delta H1, Pak. Iya. Kuncinya di sini. Di siklus 1, delta H1 kita dapat dari delta H2 ditambah delta H3. Iya, Pak.
Di siklus kedua, kita dapat delta H1 itu adalah delta H2 tambah delta H4 dan delta H5. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Kita nggak usah ngomongin yang D dulu ya, kita ngomongin yang A, B, C, dan E. Berarti saya bisa substitusi dong. Delta H2 tambah delta H3 sama dengan delta H2 plus delta H4 plus delta H5. Delta H3 lebih kecil daripada delta H4 plus delta H5. Benar atau salah? Kalau saya cari delta H3, saya bisa bilang delta H4 tambah delta H5. Ini kan saling menghilangkan. Bisa? Jadi jawabannya ini sebenarnya. Tapi ini tidak mungkin. Karena delta H3 nggak mungkin lebih kecil. Bahkan harus sama. Delta H1 itu sama lebih kecil dengan delta H2 tambah delta H3. Harusnya sama. Jadi ini salah. Delta H2 itu sama dengan delta H3 kurang delta H5. Delta H2 kalau kita mau cari dari sini, itu kan bisa, kalau dari loop 1 gimana? Delta H1 dikurangi delta H3. Betul? Cari di sini, delta H1 dikurangi delta H4 kurangi delta H5. Betul nggak? Ya, Pak. Nah, bisa nggak delta H2 itu adalah delta H3 kurang delta H5? Kalau kamu substitusi juga ke sini nggak akan dapat. Tetap aja delta H3 sama dengan delta H4 plus delta H5. Salah ya? Dan delta 4-nya nggak ada. Nah, yang D ini belum pernah diajarin atau sudah sama saya? E ini apa kira-kira? Energi ionisasi. Masih, Pak. Energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Unsur-unsurnya pada fasa gas. Jadi contohnya Na, gas, menjadi Na positif plus elektron. Nah, ini ada energi ionisasi. Satuannya kilojoule per mol. Kalau energi yang dibutuhkan, berarti dia positif biasanya. Afinitas elektron, Ae. Afinitas elektron itu energi yang dilepaskan ya untuk bisa menangkap elektron. Jadi Cl-nya ini pada fasa gas. Tambah elektron, ini menjadi Cl-. Ini namanya afinitas elektron. Nah, sebenarnya ini belum dibahas di bab ini. Yang dibahas nanti di bab ujian 2. Ya. Jadi, kalau mau cari delta H2, baik ini maupun ini kan solid, ini gas. Kita tahu energi ionisasi itu adalah gas menjadi ion gas. Sehingga di sini ada rangkaian dulu harusnya. Ada reaksi di mana Na-nya menjadi gas kan. Baru menjadi Na plus dalam gas. Nah, ini baru energi ionisasi. Nah, ini kita sebut apa? Ayo, padat menjadi gas. Penyubliman. Nah, delta H sublimasi. Itu. Jadi seharusnya ini ditambah dengan delta H sublimasi Na. Begitu juga Cl. Bagaimana Cl-nya bisa menangkap elektron? Karena ada afinitas elektron kan pada fasa gas. Nah, ini kan Cl-nya apa dulu nih? Molekul kan? Saya mau ganti menjadi Cl saja. Ini ada delta H juga. Delta H pengatoman, atomisasi. Nah, dari sini baru dia bisa menjadi apa? Cl minus. Salah satu Cl-nya. Dan ini harusnya ditambah delta H atomisasi. Cl. Paham ya? Jadi ini juga kurang.
Ya, jadi sebenarnya ada delta H lagi di sini. Paham ya? Jadi jawabannya yang C. Rehan bisa jelaskan dengan seperti ini? Enggak, Pak. Saya jadi terbuka juga, Pak. Saya, Pak. Ya berarti pilih C kemarin kenapa? Milih C itu karena kalau kayak vektor gitu loh, Pak. Oh, vektor. Mirip. Kalau menurut aku sih mirip. Tapi Ya, dengan tadi Bapak jelasin, aku jadi lebih ngerti sih, Pak. Lebih ngerti banget. tapi kan ini kan siklus ya. Jadi reaksi ini akan berhubungan dengan reaksi di bawah sama reaksi di atas. Cuman caranya beda saja. Oke. Sekarang yang ini. Mana jawabannya? Enak kalau PG ya. Kalau PG 50% ya bisa benar lah, salah. Nebak. Yang Pak. Kenapa? Kalau jadi di reaksi kiri, kalau misalnya kita bilang itu di reaksi kiri itu gini aja. Reaksi tersebut melepas kalor sebesar 92 kilojoule per mol untuk H2O, untuk CO2, untuk Na2CO3 kalau misalnya di pilihan gandanya. Kalau misalnya di pilihan gandanya ada gitu. Nah, terus kalau misalnya di sebelah kanan, dia reaksi tersebut menerima kalor sebesar 92 kilojoule per mol untuk NaHCO3 gitu, Pak. Kalau menurut aku. Kok nerima kalor? Ini kan sudah satu kesatuan. Satu kesatuan untuk membentuk NaHCO3. Fasa padat. Yang melepaskan minus 92. Pak, kalau misalnya kita balik, itu reaksinya kan Kalau dia... reaksinya dibalik, ini kan reaksi nggak dibalik. Nah, iya sih. Ini kan mintanya sesuai dengan reaksi ini, nggak usah main balik sendiri. Ya. Ada Mufti sini? Ada, Pak. Nah, Mufti. Setuju sama Rehan? Kalau menurut aku sih yang B, Pak. Yang B. Oke. Ada Diki? Ketua kelas? Ada, Pak. Kamu jawab yang mana, Dik? Kalau saya setuju sama Raihan, Pak. Karena? Nah, sama Pak hasilnya, Pak. Perhitungannya. Nggak usah dihitung ini. Nggak ada perhitungan. Sama jawabannya Rehan. Oke. Aska? Ada Aska? Iya, Pak. Kamu jawab apa, Aska? Oh, sama kayak Mufti, Pak, yang B. Karena? Karena saya mikirnya yang minus 92 itu kan untuk yang 2 mol NaHCO3 gitu. Saya tanya ke Aska sekarang, apakah pembentukan NaHCO3 seperti itu? Keadaan standar. Keadaan standar itu kan dari unsur-unsur penyusunnya. Pembentukan keadaan standar itu dari unsur-unsur pembentuk Standar. dari Na, H2, C. Pernah kan ada soal begini? Iya, Pak. Keadaan standar. Oh iya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, ini kita bisa bilang bahwa pembentukannya keadaan standar. Oh, ada keadaan standar. Kalau ini pembentukan biasa, tapi bukan kita bisa sebut delta HF-nya gitu ya. Karena ini dari hasil reaksi. Delta H saja. Kalau kita bilang entalpi pembentukan standar, berarti delta HF kan 0. Delta HF 0 itu berasal dari unsur-unsurnya.
Paham nggak sampai sini? Jadi Pak. seharusnya ini yang ini nggak mungkin ya. Ini juga nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Jadi kalau kita lihat ini untuk 1 mol, untuk 1 mol, untuk 1 mol gitu. H2O yang bereaksi. Jadi memang jawabannya adalah yang E. Jadi di sini kalau kita lihat pengecohnya memang yang B sebenarnya. Banyak kan yang jawab B. Tapi yang B itu kan soalnya itu yang kemarin itu ya. Ini. Yang ini. Ya. Yang dimana NaHCO3 bisa dibentuk entalpi pembentukan keadaan standar. Kalau tadi bukan keadaan standar, itu bisa benar. Ya. Tapi kalau diminta keadaan standar, pasti dari unsur penyusun. Paham ya? Ya, Pak. Pengecos. Oke. Nah, yang ini. Sekarang, ini tadi sudah ya. Ini jawabannya. Ini jawabannya yang mana? Saya langsung bisa bilang ini. Ini EXO kan? Iya, Pak. Ini pembentukan. Ini penguraian. Kalau endoterm itu menyerap kalor, disertai kerja, Nyerap kalor, Pak. menyerap kalor ya. Jadi ini semuanya delta H-nya negatif. Ini yang positif. Itu. Jadi kalau kita ngelihat dari segi situ aja, pasti ada satu yang beda ya. Jadi kalau saya jawabnya yang A. Karena pada tekanan tetap, semua pada tekanan tetap kan pasti delta H ya. Tapi tidak disertai dengan kerja volume. Kalau disertai kerja kan melakukan kerja ya. Kalau melakukan kerja, melepaskan kalor. Paham? Makanya saya bilang, ini UTS kayaknya nggak keluar deh yang kayak gini. Maksudnya yang tahun lalu itu soal yang kayak gini nggak keluar. Mudah sekali. Halo? Iya, Pak. Tapi saya jawabnya ini. Kalau yang ini CU ditambah O2 menghasilkan CuO dan Cu2O. Cu-nya 3 kan? Ini. Nah, di sini ada delta H, F masing-masing. Ya, kamu cari dulu delta H-nya. Berapa? Berapa delta H-nya ini? Udah. Setelah dapat delta H, dari delta HF produk kurang reaktan. Jadi dari delta HF CuO dikurangi, ditambah delta HF Cu2O. Gitu kan? Kamu dapat delta H-nya. Ini kan unsur bebas 0 ya. Sepakat sampai sini? Pak, maaf Pak, tolong diulang Pak. Pada keadaan standar, Cu bereaksi dengan O2, menghasilkan CuO dan Cu2O. Udah, setarakan. Udah setara belum ini? Sudah, Pak. Udah. Udah. Ya sudah, cari delta H-nya. Kan ada delta HM masing-masing. Kemudian
ada reaksi 31,75 gram Cu dengan gas O2 berlebih menghasilkan kalor sebesar seperti ini. Massa CuO yang terbentuk pada reaksi tersebut adalah gimana? Halo. Hmm? Aska gimana? Kendedes deh, Kendedes. Iya, Pak. Gimana dapatnya? Delta H-nya, Pak. Ya, kan kamu udah dapat delta H nih. Oh ya. Kan ini minus delta HF O2 sama delta HF-nya si Cu kan 0 ya? Iya. Ya nggak ada. Kan kamu dapat delta H reaksi, artinya energi termal si reaksi tersebut sekian kan? 100% segitu. Untuk 3 mol Cu, 1 mol O2, 1 mol CuO, 1 mol CO2O. Terus Dicari apanya, Bapak nanya apa, Pak, tadi? Oh, massa CuO. lama ya. Belum nemu, Pak. Tadi baru nemu delta itunya. Nah, kamu udah dapat delta H kan? Kemudian di sini ada Q. Q yang diperoleh sekian. Ya. Sekarang berapa mol jika Q-nya sekian? Kalornya sekian. Kan delta H sama dengan Q per mol kan? Nah, sekarang berapa mol kalau misalnya delta H-nya Q? Berapa? Sembilan 93 gram kan, Pak? Hah? Ini? Aku bener nggak, Pak? Bentar. Aku nyeritain dulu, Pak. Nah. Kan tadi deltanya kan dapatnya minus 324 ya, Pak. Nah. Nah, minus 324 tuh buat 3 Cu bukan ya, Pak? Ya, terus? Oh. Untuk 1 mol Cu berapa gitu? Oh, bentar. Oh, jadi kalau misalnya, bentar. Kayaknya aku salah di ini deh, Pak. Di mol, harusnya aku nyarinya delta H-nya, delta H 1 mol CuO. Karena yang ditanyainnya si massa CuO-nya. Karena kalau saat kamu dapat delta H-nya 324, itu kan untuk 3 Cu. Untuk 1 Cu berapa kan? Gitu kan? Halo? Iya, Pak. Nah, terus? Nah, terus aku tuh tadi habis dari dapat delta HCU, terus melangkah ke 31,75 gram Cu itu berarti 0,5 mol kan. Nah, 0,5 mol itu untuk 63,2. Nah, terus kalau misalnya tadi kan minus 324 itu kan untuk 3 Cu. Nah, aku mikirnya oh berarti si molnya itu harus 0,5. Jadi yang 324 itu aku perbandingannya sama 0,5 gitu, Pak. Jadi nanti yang delta H yang 0,5 mol Cu-nya 54. 54. Iya, minus 54. Coba gimana? Ini kalau udah dapat ini, kamu dapat untuk 3 Cu. Terus kamu bagi dengan 3 gitu. 3 Cu. Karena yang reaksi 31,75 gram Cu-nya itu kalau misalnya kita bagi sama
ARCU-nya itu menghasilkan 0,5 mol, maka perbandingan kita nyari delta H untuk 0,5 mol CU. Saya bisa cari molnya dari Q-nya nggak? Ada delta H, ada Q-nya. Saya cari molnya nggak? Bisa, Pak. Molnya terus kita bisa bandingkan dengan CuO ini. Ini kan sepertiga ya. Jadi maksudnya saya nggak bagi 3 lagi. Saya nggak bagi 3. Jadi saya tetap ini. Terus saya kalikan dengan 632. Nanti saya dapat molnya berapa kan? Nanti saya bagi 3 di sini. Sama aja ya. CuO kan? Bisa kan? Yang 63,2-nya dibagi 324 bukan, Pak? Ya kan nanti dibagi 3-nya pas di sini, pas perbandingan koefisien. Saya. Nah, awalnya saya nggak bagi 3 dulu misalnya. Terus ada Q-nya sekian. Kalau Q-nya sekian, untuk berapa mol tuh? Dari delta H yang ada. Terus kamu dapat molnya, kemudian nanti bagi sepertiganya kali mol. Nanti di sini kamu bisa dapat mol, si CuO, kamu dapat masanya, kali MR. Kan dia menghasilkan kalor sekian. Jadi udah tahu kan, kalornya itu untuk sekian mol si Cu kan. Halo? Ya, Pak. Jadi tinggal dibagi dapat berapa molnya dari delta H untuk 3 mol, jadi bagi 3. Kalau kamu bagi 3 di sini ya berarti itu untuk 1 Cu kan. 1 Cu-nya molnya nggak usah lagi nanti bandingkan koefisien. Karena di sini kita hanya melihat berapa delta H yang dihasilkan untuk reaksi ini, berapa Q yang dihasilkan untuk sekian gram Cu dari delta H yang dihasilkan. Lalu, nah baru nanti kamu dapat MR-nya nanti dapat berapa gram. Rehan dapatnya berapa? Kalau aku 93, Pak. Tapi aku 93. masih belum yakin sama jawaban aku. Kamu sama nggak dengan saya caranya? Atau ini kamu bagi 3 terus tadi kamu cari 0,5 mol gitu? Ya, Pak. Yang tadi aku ya. Nah, terus ada molnya di sini, terus ada molnya di ini, ada Q-nya kamu apain? Jadi Q-nya itu kan Q-nya itu 63,2 itu kan untuk 0,5. Nah, jadi aku pakai delta H-nya, pakai delta H yang 0,5 CU, Pak. Oh. Ya berarti kamu pakai delta H-nya ini. Padahal reaksinya harusnya dia 3 Cu kan. Jadi kayak kamu bikin reaksi baru gitu. Harusnya kan berdasarkan ini dulu. Delta H-nya berapa. Dari situ baru konversikan dengan Q yang dihasilkan. Berapa mol dia dapat. Paham? Karena kalau kamu berdasarkan ini, dapat Q ini, kamu dapat delta H pada molnya sudah sekian. Padahal harusnya berasal dari delta H yang awal. Seharusnya berapa untuk 3 mol Cu. Nanti tinggal kita konversikan dia berapa mol nih kalau Q-nya sekian. Nanti kita dapat molnya berapa. Nanti di situ tinggal bandingkan koefisien. Di situ kita dapat masanya, CuO dapat berapa gram. Ini coba dikonversi ya, dicari. Kemudian yang ini, entalpi pembakaran, metana, entalpi pembentukan. Ada ozon dan metana menghasilkan CO2 dan air. Nah, ini menarik nih reaksinya. Ini CH4 ditambah O2. Tambah O3 ya. Menghasilkan CO2 dan H2O. Ini kan ada delta HF-nya. Ini akan ada delta, ada CH4, ada delta HC-nya ya. Tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Sampai sini mengerti nggak? Ini ada delta HC. Delta HC itu didapat dari mana? Delta HFCCO2 tambah delta HFCOH2O, betul? Dikurangi delta HF CH4. Ini 2 ya. Ini 2, ini 2. Betul? Nah, ini sama nggak dengan ini?
Ini berapa ini? O3. Ini 2 ya. Ini 2. Udah. Ini 2, 2, 4. Ini berarti setarakan dulu ini. Maksud saya adalah delta H-nya ini itu kan delta HF CO2 ditambah delta 2 kali delta HF H2O minus delta HF CH4 dan delta HF CO3 kan. Nah, delta HF CO2 dikali 2 kali delta HF H2O dikurangi CH4 itu sama aja delta Hc kan. Jadi artinya sebagian dari ini itu termasuk delta Hc. Jadi bisa saya bilang delta H ini sama dengan delta Hc dikurangi delta HF O3. Maksudnya gitu. Nah, kamu dapat delta H-nya, tinggal kali molnya. Nanti kamu dapat Q. Maksud saya delta Hc ini dari untuk yang ini kan delta HF CO2 ditambah 2 kali delta HF H2O dikurangi delta HF CH4. Itu kan bisa kita cabut delta Hc-nya si C4. Paham nggak? Nggak paham. Jadi ini itu bisa kita sebut delta Hc si CH4. Nanti dikurangi delta HF O3. Nanti ada Q-nya, kamu cari dengan kali mol yang diminta. Ya, absen sudah dibuka. Silakan absen. Pak mau nanya, Pak. Ya. Berarti delta H itu sama dengan CO2 ditambah H2 min CH4 terus min delta HF O3. ozon. Karena ada O3 nih. Reaksinya gimana sih CH4? Ozon dan metana menghasilkan CO2 dan H2O. Betul nggak? Sampai sini ngerti nggak yang diminta? Yang diketahui entalpi pembakaran metana sama entalpi pembentukan standar ozon. Delta HF-nya ini ada. Ini delta HF-nya kita tahu dari delta Hc. Ngerti, Rehan? Berarti delta Hc sama dengan delta H ozon ya, Pak? Delta H-nya si ini saya bilang delta H1 ya. Bilangnya. Sama dengan delta Hc-nya si CH4 dikurangi delta HF ozon. Coba, kalau delta Hc-nya CH4 gimana? CO2 ditambah H2O min CH4, Pak. Ini 2 kan? Ini 2 ya. Betul? Iya, Pak. Ya. Berarti delta Hc-nya si CH4 gimana? Berarti CO2 ditambah 2H2O min CH4, Pak. Ya. Sama nggak dengan yang ini? Ini ada, ini ada, ini ada. Sama kan? Cuman koefisiennya dulu nih. H2O berapa nih koefisiennya? 2 kan? Aduh. Kalau aku dia 3, 4, 3, 6. Hah? Ini 3? Yang CH4-nya, iya. 6. Ya berarti kan ini tetap 1:1:2 kan? 1:1:2 kan? Jadi tinggal berapa kalinya delta Hc-nya gitu. Berarti ini 1, ini 3, ini 6 ya. Yang lainnya sama ini. 1, 3. Kalau saya minta ini 2, ini 1, ini 1, ini 4/3 bisa? Bisa, Pak. Bisa. Ini yang sederhana aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau begitu kan ini bisa sama.
Ini kan sama, ini sama, ini sama. Ini sama, ini sama, ini sama. Bisa kan saya cari delta H-nya? Kayak gini. Halo? Kan delta HFCO2 ditambah 2 kali delta HF2O dikurangi delta HFC4 plus 4/3 kali delta HFO3. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ya. Nanti ada delta H-nya, tinggal kamu cari Q kali molnya. Sebenarnya mainnya Q per mol ini dua soal. Ya. Kalau yang ini kalian harus cari masanya, nanti makainya Q sama dengan MC kali delta T. Nanti ada T akhirnya kan. T akhirnya kamu cari. T akhirnya kamu bisa yang X gitu ya. Cuman ini kan ada kalium iodida, ada air ya, nanti ditambah. Oke, ini waktunya udah ini, tapi saya mau kasih 3 soal ya, boleh ya? Stokiometri ya. Saya udah pernah kasih ini belum? Ada di Teams? Ada nggak? Kayak pernah lihat, Pak. Tapi Ada kan di tim, oh iya, pernah, Pak. di Iya. Indonesia, coba. Hah? Di Teams. Di Teams. Ya, coba kerjain aja ini. Nanti saya upload lagi dah. Mau. Di sini Oh, aja iya, Pak. jawabannya semua. Ada. Ini coba aja semua reaksi, semua latihannya yang di situ bisa berapa menit. Ini dari atom molekul ion sampai ini, ya. Contoh, manakah yang merupakan indera basa? Indera basa dari logam oksida. Di cuman ini. Atom Cr memiliki kesamaan jumlah neutron dengan atom yang atomnya, yang neutronnya aja sama yang vanadium ya. Dan ini kan 52 kurang 24, bukan neutron. Yang kayak gitu loh, jangan sampai lupa. Maksudnya yang termasuk logam, metaloid, dan non-logam turut adalah logam, metaloid, non-logam. Logam, metaloid, non-logam. Yang dia. Ion poliatomik Na3PO4 yaitu mana ion poliatomik? Ya, Na4+ sama PO3- kan? C. Apa nama senyawa Hg2Cl2 dan AlCl3? C. Merkuri 1 klorida dan aluminium klorida. Ya. Ini apa yang sama di sini? Jumlah neutron. Jumlah neutron. Satu-satunya transisi yang berbulut cair pada suhu kamar adalah Ag. Aksa. Ag. Oke. Salah satu senyawa halida logam post transisi adalah Bi. post transisi. Post transisi itu yang dibawa dari non-logam itu loh. Yang Bi, Pak. sama dengan ya Bi. ZnCO kan logam transisi Fe. Rumus kimia untuk merkuri 1 klorida, merkuri 2 klorida. D, Pak. D. Jumlah atom kalsium dalam 1,11 mg CaCl2. Ini kan 1,1 CaCl2. Rubah dulu ke molnya, berapa miligram ini, berapa gram ini. Ya. Jadi berapa gram kali 1 molnya, berapa gram. Ya. Terus berapa banding berapa nih Cl sama Ca? 1 mol Ca ya. Dalam 1 mol CaCl2. Nanti kali kali bilangan Avogadro. Ya. Ini jawabannya A. Suatu senyawa dengan rumus molekul CnHm X memiliki massa molekul ini. Ada persentase masing-masing. Sisanya persentasenya berapa? Itu kamu bisa dapat. Ya.
Ini jawabannya D. Nanti coba-coba sendiri, tanya sama saya kalau tidak ada, kalau ada mau ditanyakan. Ya. Banyak nih soalnya. Ada di M-Teams kan? Ada, Pak. Ya. Kalau ada yang mau ditanya, bilang aja, dibahas aja bareng-bareng. Nah, ini kayak gini kan banyak nanti. Bersama reaksi ionik yang paling tepat bahwa larutan asam asetat bereaksi dengan kalium hidroksida. C3COH itu asam lemah. Ya berarti pasti ada dia ya, asam lemah. Nah, kalau reaksi ionik bukan net ionik ya. Kalau ionik semuanya mengion. Cuman mana yang mengion? Kalau asam asetat kan yang tidak bisa mengion itu asam asetat, asam lemah, basa lemah, liquid, gas, sama solid. Ya udah, bisa. Kemudian reaksi ionik bersih. Nah, bedakan bersama reaksi ionik dan ionik bersih. Kalau ionik bersih, spektatornya dihilangin. Jadi kalsium karbonat tambah asam klorida. Kalsium karbonat kan padat. Nanti H+, ya belajar lagi. Terus ini CO2 menjadi H2O. Ini kan metatesis ya. HCO3, 2CO3 menjadi CO2 dan H. Ini kuis tahun lalu sebenarnya. Cuman siapa tahu ya bisa menambah pembenaran soal. Banyaknya endapan yang dihasilkan dari 1 mol Na3PO dengan 0,5 mol FN3 kali. Nah, ini tinggal Anda reaksi pembatas. Ketika padatan amonium klorida ditambahkan ke dalam larutan barium hidroksida, ion-ion yang bereaksi adalah N64Cl ditambah BaOH. Jadi apa? NH4OH ditambah BaCl. Jadi BaCl2. BaCl2 dan N64OH. Mana yang bereaksi? Yang ini kan? N64OH itu kan dia kita sebut sebagai NH3 sama saja. Bentuknya gas dia. Metatesis juga jadi NH3 dan H2O. Ya. Pak mau nanya, kalau ion yang tidak terlibat dalam reaksi itu spektator ya, Pak? Iya, spektator. Manakah reaksi redoks? Bukan. B. Nih. Kenapa ini bukan? Reaksi pengendapan kan. CuO sama Na3 ini pasti N-nya ini 0. Ada reaksi, ada biloxnya ya. Ini 0, ini N-nya pasti bermuatan. Ya. Pokoknya ada perubahan bilox. Ya, yang seperti ini ya. Ini waktunya lebih nggak apa-apa ya. Sebenarnya tinggal kalian belajar saja. Kalau mau ketemu hari Kamis, agendakan kapan gitu ya. Saya akan ada bisa ada waktu hari Kamis kalau misalnya mau. Ini jawabannya B dan D ya. Ini coba bahas bareng-bareng.